Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Khawatir itu melelahkan. Memangnya itu tugas kita? Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Waktu membacanya, saya berhenti sejenak. Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir. Nah, siapa yang disuruh jangan khawatir? Saya, kamu, atau kita kan? Berarti yang bertanggung jawab atas kekhawatiran itu bukan Tuhan, tetapi kita sendiri. Itu membuat saya berpikir, kalau begitu perasaan saya adalah tanggung jawab saya. Kalau saya bilang, Tuhan tolong dong hilangkan kekhawatiran ini, apa ya saya lagi lempar balik tanggung jawab saya kepada Tuhan? Kadang kita ingin Tuhan yang mengangkat kekhawatiran itu dan dari kita secara otomatis. Tapi sayangnya Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan memberi kita kuasa untuk memilih apa yang kita pikirkan dan rasakan. Dia sudah memberi firman-Nya, memberi janjinya, memberi damai sejahteranya. Tapi kita yang harus memilih untuk percaya dan menolak khawatir. Kekhawatiran adalah pilihan. Sama seperti damai sejahtera pun adalah pilihan. Loh, masa sih? Iya, sama seperti kita bisa memilih untuk makan atau tidak, kita juga bisa memilih untuk memelihara kekhawatiran atau menolaknya. Tuhan tidak akan pernah memaksa kita, tapi Dia sudah membekali kita dengan Roh Kudus, pikiran Allah melalui firman-Nya, dan otoritas untuk menolak rasa takut. Perhatikan, tidak dikatakan jangan khawatir dan tunggulah sampai aku mengambil kekhawatiran itu dari hatimu. Tapi Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Artinya, jangan biarkan pikiranmu dan mulutmu bergabung menyebarkan rasa cemas itu. Kalau kita terus memikirkan lalu kita mengucapkannya, kekhawatiran itu makin kuat cengkeramannya. Kekhawatiran itu berkembang lewat pemikiran dan pengakuan yang salah. Jadi, kalau kita mau mengalahkan kekhawatiran, kita harus ambil sikap. Bukan duduk pasif, berharap rasa khawatir itu menguap, tetapi aktif menolak. Praktisnya bagaimana? Setiap kali kekhawatiran muncul, katakan, tidak, aku tidak menerima pikiran ini. Tuhan sudah berjanji, Dia akan memelihara aku. Lalu ucapkan firman Tuhan keras-keras. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ucapkan, bukan hanya dipikirkan. Karena mulut adalah kemudi hati. Mulut mengendalikan arah pikiran. Ketika kita memperkatakan firman, perasaan akan ikut berbalik arah. Kadang orang berkata, saya nggak bisa mengendalikan perasaan saya. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Kita tidak bisa mencegah perasaan muncul, tapi kita bisa memutuskan apakah kita akan membiarkannya tinggal. Kekhawatiran bukan tamu kehormatan. Jangan sediakan kopi, usir saja. Tuhan tidak akan menyuruh kita jangan khawatir kalau
itu tidak mungkin dilakukan. Dia tahu kita sanggup karena Dia sudah memberikan semua yang kita perlukan. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, tolong singkirkan rasa khawatir ini dari saya. Hati-hati, itu bisa jadi bentuk spiritual sounding untuk lari dari tanggung jawab pribadi. Lebih tepat kalau kita berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Aku menolak khawatir. Aku ambil damai-Mu sekarang juga. Lalu bertindaklah seolah-olah damai itu nyata. Karena memang nyata. Kesimpulannya, tanggung jawab atas perasaan ada di tangan kita. Tuhan sudah memberi damai sejahtera, tinggal kita terima dan pegang. Kalau kita menunggu Tuhan yang mengambil rasa khawatir dari kita, maka kita akan terus dikuasai pikiran negatif. Kita yang punya kendali, kita yang punya pilihan, dan kita yang harus berkata, aku tidak khawatir. Tuhan yang memelihara aku. Titik. Nah, sekarang yuk seruput kopi cantik sambil bersyukur bahwa hari ini kita bebas memilih damai. Siap? Kekhawatiran adalah antitesis dari kepercayaan. Setiap kali Anda khawatir, Anda sedang mempraktekkan ateisme. Quote dari Elisabeth Elliot. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.